Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya Sonia Prisasya Purba sebagai moderator dan juga pemateri pertama, yaitu ada teman saya juga Taya Nabila Siregar sebagai pemateri kedua dan teman saya Ira Febriani sebagai pemateri ketiga. Baiklah, ada pemateri yang akan kami jelaskan, yaitu tentang rencana bisnis atau business plan. Nah, sebelumnya, apa sih rencana bisnis itu? Perencanaan bisnis merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur, yaitu unsur internal baik eksternal yang relevan dan strategi dalam memulai usaha baru. Nah, dalam pandangan lain, perencanaan bisnis itu yaitu rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Nah, adapun prinsip-prinsip bisnis plan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang terakhir, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Nah, adapun manfaat bisnis plan itu terbagi menjadi 10. Yang pertama, membimbing jalannya kegiatan usaha. Yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Yang keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Yang kelima, mengetahui apa-apa yang sedang terjadi dalam usaha. Yang keenam, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Yang ketujuh, sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. Yang kedelapan, memperbesar peluang untuk mencapai laba. Yang kesembilan, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman di dalam pengawasan. Nah, baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Taya Nabila Siregar. Perkenalkan, nama saya Ataya Nabila Siregar, NIM 0502232202 sebagai pemateri. Instrumen penting dalam rencana bisnis. Yang pertama ada organisasi dan manajemen, yang kedua ada VMGOJ atau Vision, Mission, Goal, Objective, dan Jobs. Yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat ada analisis SWOT sebagai salah satu pijakan dalam menentukan strategi bisnis. Yang kelima ada memahami kondisi atau situasi pasar dan strategi pemasaran. Yang keenam ada kemungkinan ekspansi atas produk dan pengembangan usaha jika memungkinkan. Yang ketujuh ada estimasi pendapatan dan anggaran biaya. Yang kedelapan ada estimasi aset, liabilitas, dan modal. Dan yang kesembilan ada analisis rasio kesehatan UMKM. Selanjutnya, masa depan usaha. Masa depan usaha terbagi menjadi 3. Yang pertama ada potential future atau situasi masa depan yang mungkin saja terjadi. Yang kedua ada normative future atau situasi masa depan atas dasar asumsi yang akan terjadi apabila polisi market tidak terintervensi. Yang ketiga ada plausible future atau situasi masa depan atas dasar asumsi yang akan terjadi apabila polisi market tidak terintervensi. Selanjutnya kegiatan bisnis plan. Yang pertama yaitu mempelajari dan meramalkan masa depan usaha. Yang kedua menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Yang ketiga membuat program kerja dan perhitungan usaha. Yang keempat menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Yang kelima menentukan rencana anggaran usaha. Dan yang keenam membuat kebijaksanaan usaha. Selanjutnya kesalahan dalam bisnis plan. Yang pertama yaitu terlalu banyak informasi karena tujuan membuat rencana bisnis bukan untuk menunjukkan pada pembaca atas luas dan dalamnya pengetahuan Anda. Yang kedua ada menyembunyikan kelemahan bisnis. Karena pelaku usaha sering menyembunyikan rencana bisnis di mana kelemahan bisnisnya akan berpotensi gagal dan fatal dalam usahanya. Yang ketiga yaitu saluran distribusi tidak jelas. Rencana bisnis harus menjelaskan bagaimana produk dan jasa secara efektif sampai kepada pasar yang dituju. Yang keempat yaitu lemahnya analisa persaingan. Investor sangat tertarik untuk mengetahui apa yang Anda ketahui tentang pesaing bisnis. Dan yang kelima, proyeksi keuangan tidak berkualitas. Proyeksi keuangan yang tidak didukung dengan analisa dan perkiraan yang memadai akan memberikan ketidakpercayaan kepada investor. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Febriani, NIM 0502203174. Di sini saya akan membacakan materi yang ketiga berjudul Strategi Business Plan. Agar suatu business plan menjadi efektif ketika akan diterapkan, maka dalam menulis business plan harus diterapkan yaitu ringkasan, industri, perusahaan, dan produk yang ditawarkan, analisa, dan penelitian pasar. Pada sampul depan perencanaan bisnis ini, sebaliknya memberikan informasi mengenai nama perusahaan, alamat, nomor telepon, serta semua perincipan penjelasan mengenai hal-hal spesifik dan unik dari bisnis yang sedang dijalankan dan bagaimana
produk atau jasa yang dihasilkan memiliki kelebihan sehingga dapat menarik konsumen untuk mencobanya. Menilai kelayakan bisnis atau proyek dari sisi keuangan terdiri dari 5, yaitu payback period atau payback. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Yang kedua, average rate of return atau ARR. Metode penilaian investasi untuk mengukur besar keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Yang ketiga, profitabilitas indeks atau PI. Metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Yang keempat yaitu internal rate of return atau IRR. Metode digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi bersangkutan. Yang kelima, net present value atau NPV. Metode ini dianggap sebagai metode penilaian investasi yang paling baik, yaitu tujuan dari rencana bisnis bukan hanya sebagai pedoman atau bukan pegangan dalam berbisnis, tetapi untuk dijalankan dan sebagai peta perjalanan bisnis yang akan dan telah dilakukannya itu tetapi berada di jalur yang benar dan sesuai dengan yang direncanakan. Bisnis plan yang baik harus mengandung informasi yang diperlukan pihak-pihak terkait sehubungan dengan kepentingan bisnisnya dalam rangka mengambil keputusan yang strategis. Nah, baiklah, sekian materi dari kami mengenai rencana bisnis. Semoga materi yang akan kami jelaskan tadi itu dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.